Halo teman-teman freelance, kita jumpa lagi. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi atau sharing informasi tentang 5 cara menetapkan harga servis atau rate card virtual assistant. Mengetahui dan menetapkan harga servis kita sebagai virtual assistant adalah hal yang gampang-gampang susah, tapi penting. Maksudnya gimana ya? Bingung? Jadi gini, kita mungkin sudah menetapkan harga atau rate tertentu, misalnya di $5 per jam atau $10 per jam, tapi kita belum tahu apakah rate yang kita tawarkan ini sesuai atau affordable, sesuai budget dengan klien ataukah tidak. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Sebagai seorang penjual jasa atau servis, kita harus bisa menentukan balance antara harga servis kita yang kita tawarkan versus harga yang mampu dibayar oleh klien. Karena tidak semua klien merupakan pangsa pasar kita dan tidak semua klien mampu membayar rate yang kita tawarkan. Buat teman-teman yang masih pemula atau masih memulai karir sebagai virtual assistant, perlu diketahui bahwa ada banyak pilihan struktur harga bagi kita untuk menentukan service rate atau rate card. Kita bisa menentukan satu harga saja untuk servis kita sebagai VA, tapi juga bisa mix and match atau dipadu-padankan lebih dari satu harga servis yang bisa kita tawarkan ke klien. Nah, seperti apa? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. 5 pilihan struktur harga service virtual assistant. Yang pertama adalah hourly package rate, yaitu rate yang kita tawarkan per jam ke klien. Ini ada plus minusnya. Nah, metode hourly rate ini sama dengan klien itu membeli sejumlah jam atau waktu dari kita. Jika jumlah jam yang sudah dibeli oleh klien tersebut habis, klien bisa membeli lagi ataupun stop kontrak untuk berhenti sampai di weekly limit atau limit waktu yang sudah ditentukan. Jumlah jam atau banyaknya waktu yang dibeli oleh klien ini bisa di roll over bulan ke bulan berikutnya dan biasanya akan expire setelah 3 bulan. Ini secara general sesuai dengan virtual assistant di luar. Beberapa service yang bisa kita tawarkan dengan hourly package rate diantaranya adalah admin assistant, website update, setup software, menulis dan mengirimkan email, menulis dan format blog post. Itu kita bisa lakukan secara hourly. Plusnya dari hourly rate ini adalah rate card berdasarkan hourly ini adalah cara termudah untuk menentukan rate service. Jadi kita tidak perlu bingung menambah, mengurang, atau membuat paket harga. Kita bisa menyiapkan beberapa menu service dan klien bisa memilih serta menentukan service apa saja yang mereka butuhkan. Jadi lebih fleksibel dari sisi klien. Minusnya dari hourly package rate ini adalah tidak ada garansi bahwa job akan berkelanjutan atau long term. Jadi kalau misalnya klien sudah merasa selesai atau proyeknya sudah dirasa selesai, maka dia bisa saja sewaktu-waktu memberhentikan kontrak ataupun tidak membeli waktu atau jam dari kita sebagai virtual assistant lagi. Minusnya yang kedua adalah kita harus tracking jam kerja. Harus menggunakan tracking tools tertentu supaya waktu yang kita gunakan untuk bekerja tersebut bisa di cross check oleh klien. Apakah benar memang kita sudah bekerja sekian jam? Jadi si klien ini akan merasa fair. Dia sudah membayar sejumlah jam yang kita gunakan untuk bekerja. Hourly rate ini minusnya yang ketiga adalah jumlah jam yang kita gunakan akan fluktuatif setiap bulan dan tidak stabil. Mungkin ada kalanya di bulan pertama kita bekerja 20 jam per 1 bulan, kemungkinan di bulan berikutnya kita bekerja 10 jam. Jadi tidak ada jaminan bahwa waktu yang kita jual atau hasil income yang kita dapatkan akan stabil.
Hourly rate ini sama dengan kita trading, menjual waktu untuk income atau untuk pendapatan. Jadi banyaknya income yang kita dapatkan akan berbanding lurus dengan banyaknya waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Mungkin kalau teman-teman mempunyai satu klien saja untuk di-handle, tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya ke waktu yang digunakan untuk bekerja. Tapi jika lebih dari satu klien dan semuanya menggunakan hourly rate, pasti waktu yang kita gunakan untuk bekerja itu akan lebih banyak daripada waktu untuk diri sendiri. Nah, ini penting supaya teman-teman bisa memikirkan bagaimana mengusahakan balance antara bekerja dan waktu untuk diri sendiri supaya tidak stres. Struktur rate yang kedua yang bisa dipilih oleh teman-teman adalah retainer rate. Sistem retainer rate ini banyak digunakan oleh virtual assistant dari luar. Nah, apa sih retainer rate ini? Retainer rate adalah hourly paket bulanan. Jadi jumlah jam yang diorder oleh klien tidak akan di roll over ke bulan berikutnya. Jadi misalnya dia sudah membeli jam atau membeli waktu kita sejumlah 20 jam per bulan, maka si klien harus menghabiskan 20 jam tersebut. Tidak bisa ditambahkan atau di roll over ke bulan berikutnya. Jadi habis tidak habis, dia ada project atau sudah selesai, ya dia harus menghabiskan jatah atau jam yang dia sudah beli. Sebaliknya, jika klien yang waktu yang sudah dibeli tersebut tidak terpakai secara full, si klien tidak bisa meminta refund. Jadi jumlah jam yang tersisa tersebut biasanya akan hangus. Plusnya dari retainer rate ini adalah pekerjaan kita lebih stabil, income juga lebih stabil. Karena kita sudah tahu di depan berapa jam kita akan bekerja di satu bulan berjalan. Jadi misalnya si klien di depan itu di awal bulan dia sudah membeli sekian jam dari kita, misalnya 10 jam atau 20 jam. Jadi kita sudah tahu kita akan mendapatkan income di bulan tersebut adalah total sekian. Jadi pekerjaan pun tidak akan terlalu fluktuatif karena biasanya pekerjaannya itu sudah berulang atau repetitif. Plusnya yang kedua, relationship dengan klien akan lebih kuat karena kita setiap bulannya bekerja dengan dia, dan biasanya ini kalau retainer rate itu long term, jadi kita bisa menjalin networking dengan klien lebih lama. Dengan demikian, kita tidak harus selalu mencari potensial klien karena sistem retainer rate ini sifatnya lebih long term dibandingkan yang hourly rate. Minusnya, ada plus ada minusnya. Nah, ini minusnya adalah kita harus selalu menggunakan tracking time saat bekerja, tracking tools sama dengan hourly rate. Lalu kemungkinan besar klien akan memberikan job yang full saat memperbaharui jam kerja. Jadi dia itu, si klien ini biasanya akan kasih load pekerjaan yang banyak di awal untuk menyesuaikan jam yang sudah dia beli. Contoh job yang bisa kita kerjakan dengan struktur retainer rate adalah blog management, customer service, database maintenance, dan atau social media management. Yang ketiga adalah struktur harga project rate. Project rate adalah harga service virtual assistant yang dibayar secara flat untuk mengerjakan satu project dari awal hingga selesai. Buat teman-teman yang ingin menawarkan atau mengajukan project rate, perlu mengkalkulasi atau menghitung rate yang berdasarkan berapa banyak jumlah charge atau rate card jika kita tagihkan secara hourly. Selain itu, perlu juga dipikirkan tentang berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan project tersebut, termasuk jika ada revisi atau editing. Juga berapa lama kita mulai assist klien dari awal hingga deal project. Istilahnya follow up dari awal hingga project tersebut deal. Lalu begini cara menghitungnya, kalikan total jam yang dibutuhkan saat kita menge-charge secara hourly,
ada baiknya ditambahkan sekian persen amount untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya editing terlalu lama atau revisi yang tidak juga disetujui tapi terus-menerus ada revisi, itu perlu kita masukkan beberapa persen total atau jumlah demi kebaikan kita sendiri. Nah, plusnya dari project rate ini adalah kita tidak menukar atau menjual waktu dengan job seperti hourly rate atau retainer rate. Jika kita sudah expert atau ahli mengerjakan project yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project akan lebih cepat. Artinya, kita bisa menghemat waktu dan menghasilkan income lebih cepat. Project juga bisa menjadi ongoing service jika kita menawarkannya sebagai monthly project atau project secara bulanan. Kita juga tidak perlu menggunakan time tracker atau tracker tools jika mengerjakan project rate. Saat kita fokus mengerjakan satu project, kita pasti bisa menghemat lebih banyak energi. Semakin lama kita mengerjakan project yang sama atau similar, kita akan semakin ahli untuk mengerjakan project tersebut. Tentunya nanti akan lebih mudah untuk menaikkan rate service kita sebagai virtual assistant. Minusnya project rate ini adalah biasanya project rate ini adalah project satu kali selesai dan tidak berulang. Jadi kita tidak bisa mengandalkan klien untuk mendapatkan ongoing job. Hitungan hourly rate akan menjadi lebih rendah jika kita membutuhkan waktu yang lebih lama saat menyelesaikan satu project. Nah, contoh service project rate yang bisa kita tawarkan diantaranya web design, format ebook, logo design, atau juga webinar creation. Lalu struktur harga yang selanjutnya adalah package rate. Package rate adalah gabungan beberapa service yang kita tawarkan dengan fee yang flat atau sama. Plus minus package rate ini kurang lebih sama dengan project rate. Plusnya adalah kita tidak menjual waktu untuk uang atau untuk income. Semakin kita ahli mengerjakan service yang kita tawarkan, value atau nilai kita akan semakin tinggi. Kita bisa menjadikan ongoing monthly service. Tidak perlu tracking tools atau tracking time saat kita bekerja. Tapi ada juga minusnya. Jika package project ini tidak berjalan secara ongoing, kita harus selalu mencari backup clients supaya kita bisa selalu mendapatkan income. Sama dengan project, rate hourly akan menjadi lebih rendah jika kita butuh waktu lebih lama dalam mengerjakan package project ini. Contoh service dengan project rate diantaranya Pinterest Management, pin creation, ataupun link building service. Nah, ini yang terakhir adalah VIP days. Mungkin di teman-teman belum terlalu mendengar tentang rate VIP days ini, tapi ini bisa menjadi boosting income yang oke banget kalau teman-teman bisa mendapatkan klien khusus VIP, istilahnya seperti itu. Saat klien kita membooking service kita untuk satu hari saja, biasanya berkisar antara 3 hingga 8 jam untuk mengerjakan satu project tertentu. Ini satu hari ya teman-teman, diingat-ingat, VIP days itu biasanya hanya hitungannya satu hari. Plusnya, kita bisa menge-charge rate yang lebih tinggi dari rate normal kita, karena istilahnya kita dapat klien VIP nih, jadi apa yang mereka inginkan, kualitas maupun project yang dikerjakan pastinya harus sesuai dengan harga yang dibayarkan. Saat project selesai di hari itu juga, artinya tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk revisi, editing, atau mengerjakan additional task atau yang related berhubungan dengan project tersebut. Biasanya kan ada klien yang agak rewel, minta tambah ini, minta tambah itu, editing ini, editing itu, revisi, dan lain-lain. Nah, kalau kita menemukan klien yang mau membooking service VIP days ini, sekali project selesai,
sudah selesai, tidak akan ada revisi ataupun editing lagi. Dan pastinya income dari pendapatan klien VIP ini bisa menaikkan atau boosting income kita sebagai virtual assistant. Fokus di satu klien dengan satu project akan lebih baik daripada mengerjakan banyak project dari banyak klien. Nah, minusnya kita bisa jadi akan sangat kelelahan atau bisa dibayangkan mengerjakan project di satu hari harus selesai, pasti kita harus full stamina untuk mengerjakan project tersebut. Pendapatan tidak konsisten sehingga kita harus selalu mencari klien baru. Iya, karena kita tidak mungkin ya, kita tidak selalu bisa menemukan klien yang VIP. Karena rate yang kita tawarkan lebih tinggi dari rate normal, tidak semua klien bisa menerima dan afford harga servis yang kita tawarkan. Nah, beberapa service virtual assistant yang bisa ditawarkan untuk VIP days diantaranya copywriting, termasuk sales page, sales email, sosial media termasuk membuat dan create grafik, caption, scheduling, kemudian website page design, sekaligus juga landing page. Nah, kesimpulannya nih, kita sudah sampai di akhir. Buat teman-teman para virtual assistant pemula, jangan khawatir dengan bagaimana cara menentukan rate. Kita bisa tetap menawarkan service dengan berbagai struktur pricing sesuai dengan klien yang kita temui atau sesuai dengan pangsa pasar kita, dan juga kita bisa menyesuaikannya dengan project. Jangan lupa untuk riset harga dulu, riset harga khususnya virtual assistant skill yang teman-teman istilahnya sama atau similar dengan skill yang ingin ditawarkan oleh teman-teman. Jadi kita ada bayangan kira-kira rate sekian ini masuk akal nggak sih buat klien, apakah terlalu tinggi atau malah terlalu rendah, seperti itu. Jadi sekali lagi, pilihan rate ada di tangan teman-teman, pilihan untuk menentukan hourly rate ataupun project rate ataupun package atau retainer, dan ada VIP days. Tapi sesuaikan juga dengan pangsa pasar dan juga expertise ataupun pengalaman dan keahlian teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menge-charge terlalu mahal atau terlalu murah, karena kita tidak tahu di mana kita seharusnya menentukan harga. Jika ada pertanyaan, teman-teman masih kurang jelas atau mau tanya seputar rate, silahkan komen di bawah. Saya akan membalas semua komen yang masuk. Terima kasih.